ada rasa ya kekesalan yang sangat luar biasa. Dia kesal sekali loh, ya kan, sampai dia mengeluarkan pernyataan demikian. Mari kita bombardir bersama otak Bleang ya. Ya, salah satu bagian pernyataan artis Dewi Persik yang menarik untuk kita perbincangkan atau kita bahas adalah terkait dengan pernyataannya mengenai endorse ya. Coba kita saksikan videonya ya. Kira-kira bagaimana ucapan Dewi Persik terkait dengan endorse itu sendiri. Kita saksikan. Ini videonya. Nah, cari duit tuh kayak gini, halal ya. Habis nge-live masih jualan. Nah, habis live itu masih jualan, bener nggak? Habis jual prestasi. Habis jual prestasi, nah ini sekarang bisnis jualan tas. Ya jangan jual bacot ya say, jual bacot fitnah pula. Superwoman harus mbak ya hari gini ya. Hari gini tuh perempuan pintar itu nggak ngurusin orang. Saya nggak akan begini kalau hidup saya nggak diurusin sama si badut. Ya nggak? Karena badut ngurusin hidup saya, jadi saya jadi penceramah nih sekarang. Oke, guys, kita mau jualan ini ya. Sekali lagi kita mau jualan yang halal ya, bukan jualan yang haram ya. Jualan haram tuh kayak fitnah-fitnah ngebacot yang enggak mikirin pajaknya orang, mikirin hartanya orang ya. Karena bukan kapasitas kita. Sebentar aku lupa nulis admin lagi. Saya tulis admin dulu ya. Dia nggak jual bacot, nggak endorse. Makanya yang endorse kudu pinter ya guys. Yang endorse itu juga agak on. Ngapain endorse udah tahu dia itu dajjal. Di endorse pula. Ya kan berarti memberikan panggung buat orang yang suka kepoin orang, buat orang yang suka ngelontong sama pelakor. 36 sebentar aku lagi niru ya. Ya. Anda sendiri sudah menyaksikan bagaimana pernyataan keras Dewi Persik itu. Otak Bleang tertarik membahas ini karena beliau mengatakan soal endorse ya. Jadi beliau dengan jelas ya, dengan lantang sekali mengatakan bahwa ya yang minta di endorse juga jangan on ya. Memang kata on itu ya cukup keras bagi otak Bleang ya. Cukup keras sekali karena di sana Dewi Persik itu sepertinya nampak sekali ada rasa ya kekesalan yang sangat luar biasa. Dia kesal sekali loh, ya kan, sampai dia mengeluarkan pernyataan demikian. Di situ juga memang dia tidak menyebutkan ya siapa yang dituju. Tapi kan kalau kita saksikan selama ini kan bahwa dia sedang berseteru dengan artis Nikita Mirzani. Ya itu pun juga karena memang Nikita Mirzani sebelumnya sempat ya mengatakan terkait tas ya, jualan tas si Dewi Persik ini. Ya kan bahwa dia mengatakan ya itu ya pamer-pamer ya tas yang bukan asli ya. Makanya ya ini seperti membangkitkan harimau yang sementara tidur ya. Jadi otak Bleang cukup tertarik membahas terkait dengan pernyataan endorse yang disampaikan oleh artis Dewi Persik itu. Memang sih ya otak Bleang sendiri juga tidak bisa memberikan suatu kesimpulan ya atau suatu keputusan bahwa ya apakah kita boleh meminta seseorang yang sedang menjadi kontroversi untuk mengendorse produk kita. Otak Bleang tidak bisa menyimpulkan karena memang ya tidak ada indikator yang jelas ya kan untuk kita meminta seseorang untuk mengendorse produk kita. Nggak ada indikatornya.
Kalau saja misalnya ada satu aturan, ada satu indikator jelas yang tercatat ya, yang tertulis, ya mungkin saja ya kan kita bisa melarang orang atau kita bisa mengimbau orang agar jangan meminta endorse kepada seseorang yang kerap sekali menciptakan kontroversi di tengah masyarakat. Nggak ada indikatornya. Misalnya satu ya, indikator yang kita bisa minta orang tersebut ya mengendorse produk kita adalah orang itu misalnya memiliki integritas yang baik, ya, dia tokoh publik, ya kan, dia memiliki followers yang banyak, katakanlah seperti itu. Artinya ada sejumlah indikator-indikator di sana yang menjadi syarat kita meminta seseorang untuk mengendorse produk kita. Tapi kan nggak ada indikatornya kan ya. Jadi bisa saja orang yang sementara tenar, sementara populer, sementara ya kontroversi di tengah masyarakat, bisa saja orang meminta untuk mengendorse produknya, ya kan? Bisa saja. Kenapa tidak? Karena itu tadi, karena nggak ada indikatornya di sana. Mungkin saja ya, mungkin ada hukum-hukum yang tidak tertulis. Ini soal soal etika saja misalnya. Ya mungkin saja kita bisa menghindari orang-orang seperti itu, ya kan? Bisa saja. Seperti yang dikatakan oleh artis Dewi Persik itu, kalau mau ya minta endorse ya lihat-lihat orangnya juga, ya kan? Jangan on ya. Saya kira ini sebetulnya pernyataan yang cukup menarik ya, cukup bagus sekali dari Dewi Persik itu. Memang meskipun seperti yang saya katakan tadi bahwa memang kita nggak ada indikator yang jelas ya, bahwa ketika kita meminta seseorang untuk mengendorse produk kita, memang di sana tidak ada indikatornya, tidak ada aturannya, tidak ada syaratnya, ya kan? Mungkin syaratnya adalah followersnya banyak, pengikutnya banyak, orangnya mungkin lagi kontroversi. Ya, memang inilah Indonesia ya, apa saja bisa terjadi. Jangan hal seperti itu. Pernah juga terjadi di bangsa ini, orang yang menghina orang lain, menghina aparat, tiba-tiba dia diangkat menjadi duta, ya kan? Mungkin orang yang terlibat suatu kasus, lalu dia menjadi fenomenal, menjadi populer, tiba-tiba dia diangkat menjadi duta. Ya, seperti itulah Indonesia ya. Jadi memang ya, mungkin saja orang sementara mengikuti dia ya, menelusuri yang bersangkutan sehingga dia menjadi populer, lalu orang meminta yang bersangkutan untuk mengendorse produknya. Ya mungkin seperti itu juga yang dialami oleh orang yang sedang diperbincangkan oleh artis Dewi Persik itu ya. Memang kalau kita lihat belakangan ini kan ya, artis Nikita Mirzani itu mendapat ya banjir orderan endorse ya. Dan kita bisa saksikan di di Instagramnya bahwa dia sedang memamerkan produk-produk yang dia endorse itu. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh artis Dewi Persik ya. Jadi kesimpulan otak belayang adalah ya, ini kesimpulan otak belayang ya, bahwa memang apa yang disampaikan oleh artis Dewi Persik itu bisa menjadi catatan berharga juga bagi bangsa ini. Artinya bagi pihak-pihak yang meminta barangnya, meminta produknya di endorse. Artinya kita melihat orang itu juga ya kan, sosok yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan memiliki integritas yang bagus meskipun dia memiliki followers yang banyak, tapi juga di sana harus ya dia memiliki integritas. Karena integritas itulah yang bisa menjadi alasan masyarakat untuk memilih produk itu. Oke, kalau Anda menemukan video ini mohon diteruskan, di-share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa berikanlah komentar Anda pada kolom komentar video ini seperti apa pendapat Anda. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda bisa mengikuti setiap informasi yang disampaikan oleh Otak Belayang setiap saat. Sampai jumpa di program Otak Belayang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam Otak Belayang ya.